Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal sedikit menurunkan tempo nih. Kita mau ambil nafas sejenak dan ngebedah sebuah naskah yang, jujur aja, sangat mendalam. Ini adalah naskah kontemplasi tulisan Joni Widodo untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tahun 2026. Nah, naskah ini tuh bukan sekedar rentetan kata-kata seremonial yang biasa kita dengar ya. Ini lebih ke refleksi yang tajam banget soal kondisi kejiwaan bangsa kita sekarang. Jadi, mari kita selami bareng-bareng maknanya dengan pikiran dan hati yang terbuka. Apakah bangsa ini benar-benar udah bangkit? Coba deh, kalian tanyain pertanyaan itu ke diri kalian sendiri. Penulis di sini dengan sangat cerdik menempatkan kita di posisi yang lumayan bikin gak nyaman. Gini ya, kita sering banget ngerasa bangga karena kita selalu bergerak. Infrastruktur dibangun di mana-mana, teknologi juga melesat cepat. Tapi, penulis memaksa kita buat berhenti bentar. Apakah kita ini benar-benar udah bangkit atau jangan-jangan kita cuma sibuk gerak ke sana kemari tapi sebenarnya udah kehilangan arah? Pertanyaan ini benar-benar nuntut kita buat introspeksi lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama naskah ini. Panggilan jiwa, sejarah kita. Di bagian ini, kita diajak buat ngelihat jauh melampaui sejarah yang biasa kita hafal di buku sekolah. Kalian pasti ingat kan soal berdirinya Budi Utomo di tahun 1908. Sejarah tentang bangsa yang dulunya lemah, dipecah belah, tapi akhirnya bisa bangkit karena persatuan. Nah, yang menarik dari gagasan penulis adalah bagaimana beliau membingkai ulang makna kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan nasional itu bukan cuma soal nginget-nginget tahun atau peristiwa bersejarah. Ini adalah panggilan jiwa. Penulis ngasih peringatan keras nih. Bahaya banget loh kalau kita cuma sibuk ngomongin soal kemajuan, tapi lupa ngejaga nurani dan karakter bangsa. Bangsa manapun bisa dengan gampang tersesat kalau cuma fokus sama pergerakan fisik ke depan, tanpa ada pondasi integritas moral yang menopangnya. Lanjut ke bagian 2, wajah baru penjajahan. Sebuah ancaman di era modern. Mari kita lihat gimana hal tadi itu nyambung sama kenyataan kita sekarang. Kalau dulu penjajahan itu wujud dan musuhnya kelihatan jelas banget kan. Mereka pakai senjata fisik, meriam, senapan. Tapi hari ini situasinya udah beda total. Penulis secara objektif menyoroti kalau ancaman itu udah bergeser. Penjajahan sekarang nggak lagi datang lewat suara tembakan. Wujud baru penjajahan ini nyasarnya langsung ke cara berpikir kita. Nggak kelihatan sama sekali, tapi efeknya jauh lebih merusak karena dia nyerang tepat dari dalam pikiran kita sendiri. Nah, ancaman tak kasat mata ini masuk lewat 3 jalur. Pertama, ya dari cara berpikir kita. Kedua, lewat ketergantungan yang bikin kita terikat tanpa kita sadar. Dan ketiga, lewat lunturnya jati diri kita. Menurut naskah ini, kombinasi dari ketiga hal tersebut sukses nyiptain sebuah fenomena yang cukup menyedihkan. Lahirnya generasi yang pelan-pelan lupa sama makna perjuangan bangsanya sendiri. Gila kan? Ini adalah momen di mana penjajahan itu berhasil menang total, tanpa perlu nembakin satu peluru pun. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, paradoks generasi masa kini. Realitas dari anak-anak muda kita. Hal tadi ngebawa kita ke sebuah realitas yang mungkin agak susah buat diakuin, tapi absolut penting buat dibahas. Ada kontras yang tajam banget di generasi sekarang. Di satu sisi, generasi kita ini luar biasa cerdas secara teknologi. Kita literally menggenggam dunia di ujung jari kita. Tapi di sisi lain, penulis juga mencatat sebuah kenyataan objektif. Mental generasi ini seringkali rapuh. Ibaratnya, kita mungkin jago banget mencain algoritma super rumit dalam hitungan detik. Tapi pas dihadapkan sama tekanan hidup di dunia nyata, pertahanan mentalnya langsung goyah. Ini paradoks pertama yang jadi peringatan keras buat kita semua. Kontras kedua ini juga nggak kalah jelek. Pandai berbicara, tapi sulit menghormati. Penulis menyoroti kalau banyak pemuda sekarang yang vokal banget, fasih banget kalau disuruh ngomong atau debat. Tapi sayangnya, kemampuan itu sering dibarengi sama susahnya menghargai orang lain. Lebih jauh lagi, teks ini bilang banyak yang cuma sibuk ngejar piala atau prestasi pribadi, sampai lupa apa sih makna sebenarnya dari pengabdian. Jadi intinya kecerdasan dan kemampuan public speaking yang keren, kalau nggak dibarengi sama rasa hormat dan jiwa pengabdian, ujung-ujungnya cuma bakal nyiptain masyarakat yang individualis dan kehilangan rasa persatuannya. Kita lanjut ke bagian keempat, yang jadi klimaks dari ulasan ini, menjaga tunas bangsa. Setelah sadar betapa rapuhnya kondisi tadi, terus kita harus ngapain dong? Nah, penulis ngangkat tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Beliau dengan tegas ngingetin kalau ini bukan cuma slogan manis yang cocok dipajang di spanduk, bukan. Ini semacam alarm darurat. Di titik inilah urgensi itu benar-benar harus kita rasain. Masa depan Indonesia itu benar-benar lagi tumbuh di tangannya anak-anak muda hari ini. Jadi kelangsungan hidup negara ini, kedaulatannya, itu benar-benar bertumpu pada gimana cara kita ngerawat tunas-tunas ini. Terus, solusinya gimana? Penulis nawarin 3 langkah mendasar. Pertama, tunas bangsa ini harus dirawat dengan cinta. Kedua, dibimbing dengan keteladanan. Kenapa? Karena anak muda itu jauh lebih gampang nyerap apa yang kita lakuin ketimbang apa yang cuma kita omongin.
Dan yang ketiga, dididik dengan karakter dan nilai-nilai luhur. Penulis yakin banget nih, kalau 3 hal ini dilakuin, Indonesia pasti bisa berdiri tegak. Tapi sebaliknya, kalau kita cuek dan ngebiarin generasi mudanya kehilangan arah, bangsa ini bisa runtuh. Dan runtuhnya itu bukan karena dijajah musuh dari luar loh, tapi murni karena kita kehilangan jiwa kebangsaan kita sendiri. Masuk ke bagian kelima, kebangkitan dimulai dari hati. Jadi sebenarnya dari mana sih kita harus mulai? Teks ini menolak mentah-mentah pandangan kalau kebangkitan itu diukur dari banyaknya gedung pencakar langit atau tol yang dibangun. Enggak. Kebangkitan itu mulainya dari hati yang sadar. Esensinya begini, bangkit itu bukan berarti tiba-tiba jadi sempurna tanpa dosa. Bangkit berarti, pertama, kita berani memperbaiki diri dari kesalahan masa lalu. Kedua, kita tetap mencintai negeri ini meskipun kita tahu persis negeri ini punya sejuta kekurangan. Dan ketiga, kita nggak pernah menyerah buat ngejaga harapan Indonesia. Kebangkitan sejati itu ada di tindakan kecil sehari-hari. Mulai dari guru yang ngajar pakai hati, sampai warga yang lebih milih gotong royong ketimbang saling sikut. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan tentang sosok generasi ideal yang benar-benar dibutuhin bangsa ini. Betul, kita sangat butuh anak muda yang pintar dan kritis. Itu mutlak. Tapi ingat, itu harus seimbang. Mereka juga harus punya iman dan santun. Mereka nggak cuma butuh keberanian buat bermimpi besar, tapi juga kesiapan mental buat berjuang berdarah-darah. Kenapa keseimbangan ini krusial banget? Karena penulis ngingetin kita semua, Indonesia itu nggak cuma dibangun sama orang-orang yang otak kanan kirinya encer. Indonesia dibangun sama orang-orang yang masih punya kepedulian. Sebagai penutup ulasan kita, mari kita renungin satu pertanyaan terakhir ini. Sudahkah aku ikut menjaga tunas bangsa? Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban retoris ya, tapi butuh pembuktian lewat aksi nyata. Naskah ini nantang kita buat jujur sama diri sendiri. Apakah kita ini bagian dari orang-orang yang ngebangkitin Indonesia? Atau jangan-jangan kita malah bagian dari orang-orang yang secara nggak sadar lagi ngancurin harapan negeri ini? Bangsa yang besar itu bukan bangsa yang nggak pernah jatuh, tapi bangsa yang selalu nemuin cara buat bangkit sama-sama. Jadi, peran apa yang bakal kalian ambil besok pagi? Terima kasih udah ngikutin ulasan materi yang mendalam ini bareng saya. Pastinya banyak banget yang bisa kita jadikan bahan pikiran. Sampai ketemu di ulasan berikutnya ya.